Halo semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Frater dalam pembelajaran kali ini, yakni pelajaran 12 yang membahas tentang Yesus teladanku. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Frater mengajak adik-adik semuanya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, mempersiapkan hati untuk berdoa bersama, agar pada pelajaran pada hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas rahmat dan berkat yang Engkau curahkan atas diri kami semua pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ajarilah juga kami semua untuk saling mengasihi sesama, terutama yang sakit dan menderita, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, minggu lalu kita sudah membahas tentang Yesus tertinggal di Bait Allah. Nah, pada pagi hari ini, Frater ingin review kembali pembelajaran minggu lalu. Dari pembelajaran minggu lalu, kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah anak yang baik dan pintar. Nah, pada saat usia 12 tahun, ia sudah bisa berbicara atau mengajarkan banyak orang yang di Bait Allah. Yesus juga sudah bisa atau sudah pandai dalam membaca kitab suci Taurat. Nah, kemudian dari kisah Yesus yang tertinggal di Bait Allah, kita mengetahui bahwa Yesus adalah orang yang pemberani karena dia mampu berdiskusi tentang kitab suci dengan para ahlinya. Nah, selain itu, Yesus juga adalah orang yang taat kepada nasihat orang tuanya, dan dia juga hormat kepada orang tuanya. Nah, maka dari itu adik-adik yang terkasih, Frater mau mengajak adik-adik untuk mengamati gambar-gambar ini. Nah, di sini kita melihat ada orang pengemis, ada orang kelaparan, atau orang miskin yang ada di sekitar kita. Menjadi pertanyaannya, tergerak hatikah kita kepada mereka, yakni membantu mereka, menolong mereka, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menolong atau membantu mereka? Dari gambar tadi, banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena dari itu, Tuhan ingin kita semua menjadi penolong bagi mereka. Mereka yang mana? Mereka yang sakit, mereka yang miskin, dan mereka yang menderita seperti di gambar tadi. Nah, kita juga harus bisa mengasihi mereka. Mengapa kok bisa harus mengasihi mereka? Karena Tuhan berada dalam diri mereka, mereka yang sakit, mereka yang miskin, dan mereka yang menderita. Maka dari itu, kita mulai sekarang atau mulai saat ini harus bisa mengasihi sesama kita, bukan hanya mengasihi mereka yang punya banyak harta atau mereka yang hidupnya melimpah, tapi kita juga harus mengasihi mereka yang miskin dan sakit dan menderita. Nah, ini Frater tunjukkan beberapa contoh tindakan Yesus dalam melayani sesama. Nah, pada saat itu Yesus juga melayani mereka yang sakit,
teman mereka yang sakit kusta, Yesus menyembuhkannya dan juga menyembuhkan mereka yang buta, dan ada juga memberi makan 5.000 orang, dan banyak contohnya lagi. Bisa adik-adik lihat di dalam kitab suci. Nah, Yesus juga mengetahui yang mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang tidak harus dilakukan. Begitupun kita, anak-anaknya, diundang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Bertanyalah pada diri adik-adik semuanya, apakah selama ini aku sudah seperti Yesus? Aku sudah menyisihkan waktuku untuk mengasihi sesama, menolong sesama mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang terlantar, dan mereka yang sakit. Nah, karena itu, renungkanlah apakah selama ini adik-adik sama seperti Yesus dalam bertindak kepada sesama. Agar kita mengetahui lebih lanjut mengenai kisah Yesus yang mengasihi sesama, Frater mau mengajak adik-adik untuk membaca kitab suci dari Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, baru saja kita sudah membaca bersama kisah Yesus yang menyembuhkan orang buta. Dari kisah tadi, kita mengetahui bahwa Yesus mengasihi orang yang menderita, orang yang sakit. Siapakah orang itu tadi? Orangnya ialah Bartimeus yang percaya dan meminta belas kasihan kepada Yesus. Dengan demikian, karena percaya, Tuhan Yesus menyembuhkan matanya yang buta dan pada akhirnya Bartimeus dapat melihat lagi. Dari cerita tadi kita melihat bahwa ketika dia sudah bisa melihat, dia mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Nah, kita harus meneladani Yesus yang sangat mengasihi orang-orang yang menderita, yang sakit, yang terlantar, yang miskin. Kita harus mengasihi sesama yang meminta pertolongan kita tanpa pilih kasih. Semuanya harus sama, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi kita atau sesama kita. Seperti yang Frater katakan di awal,
ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita juga mengasihi Tuhan, sama seperti dalam perintah Tuhan, ya. Perintah yang utama yaitu kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu adik-adik semuanya, kita diundang untuk mengasihi sesama kita. Ingat, jangan pilih kasih. Kita harus mengasihi semua tanpa membeda-bedakan. Yang ini harus dikasihi, yang ini nggak boleh seperti itu. Kita harus mengasihi semuanya tanpa pilih-pilih. Nah, adik-adik, Frater berharap mulai sekarang, mulai saat ini, kita semua mampu mengasihi sesama kita, yakni mereka yang sakit, miskin, dan menderita. Karena Tuhan mengharapkan dari kita untuk bisa mengasihi sesama. Nah, maka dari itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kami mohon ya Tuhan Yesus, bantulah kami pada hari ini dan seterusnya untuk bisa mengikutimu dan belajar darimu dalam mengasihi sesama, terutama mereka yang sakit, menderita, dan kekurangan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, Frater mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan serius. Frater mengingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Ulangan hariannya mulai dari bab 10, yakni Yesus dilahirkan ke dunia, Yesus tertinggal di bait Allah, dan pembelajaran terakhir hari ini. Dan Frater berharap adik-adik semuanya belajar kembali, karena sebentar lagi kita ada penilaian akhir semester. Ingat, sebentar lagi kita akan mengadakan penilaian akhir semester. Maka dari itu, belajarlah dengan baik, agar adik-adik mendapatkan nilai yang baik juga. Nah, adik-adik semuanya, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Dadah, sehat semuanya ya.